Oke, jadi apa saja pos khusus terkait penyajian neto arus kas. Jadi langsung disajikan secara neto ya. Untuk apa? Untuk dalam dua kondisi. Yang pertama adalah ketika penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan. Ya, kalau memang arus kas tersebut lebih mencerminkan arus kas pelanggan. Ya, jadi jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas, artinya pelanggan kita ya. Contohnya apa? Penerimaan dari rekening giro, dana yang dikelola oleh entitas investasi atau rental. Nah, ini biasanya ada pos khusus gitu ya tersendiri. Penyajiannya neto ya, bersih. Ya, misalnya penerimaan dan pembayaran rekening giro. Kondisi yang lain yaitu adalah yang namanya eh, penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat dan jumlahnya besar dalam jangka waktu singkat. Nah, ini contohnya adalah jumlah pokok transaksi kartu kredit atau pembelian penjualan investasi. Jadi jangka waktunya sangat singkat, pinjaman jangka pendek dan lain sebagainya. Jadi ada pos khusus ya, pos khusus penyajian secara neto dari arus kas operasi, investasi dan pendanaan, tetapi hanya berlaku untuk dua kondisi yang di bawah ini. Nah, bagaimana kalau misalnya arus kasnya dalam mata uang asing? Jadi entitas mengakui transaksi kas yang berasal dari mata uang asing. Misalnya tadi ya pembeliannya dengan mata uang asing, pembelian secara tunai, kan itu masuk ya ke dalam laporan aktivitas operasi. Kemudian dibukukan dengan kurs mata uang asing, ya, dengan kurs mata uang asing pada saat transaksi arus kas. Kemudian keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi misalnya. Itu sifatnya adalah dengan mata uang asing. Timbul akibat perubahan nilai tukar. Bukan merupakan arus kas ya, katanya bukan merupakan arus kas. Kalau misalnya itu pengaruh perubahan nilai tukar atas kas dan setara kas ya. Misalnya selisih nilai tukar ya dalam mata uang asing dilaporkan dalam laporan arus kas untuk merekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir dari kas dan setara kas ya. Kalau di sini misalnya ada jumlah selisih kurs yang disajikan terpisah, misalnya dari arus kas investasi, operasi dan pendanaan, biasanya itu dikasih catatan ya, semacam catatan kalau ada selisih kurs ya. Ini disajikan secara terpisah, tidak di dalam akun-akun di dalam arus kas nanti investasi pendanaan maupun operasi. Jadi biasanya kecil ada notes di bawah setelah aktivitas pendanaan. Ya, itu. Pengungkapan terkait dengan arus kas, biasanya transaksi investasi dan investasi yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas tidak termasuk dalam laporan arus kas biasanya ya. Dalam keadaan tertentu, saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas kadang tidak bisa digunakan, tidak semuanya, dan itu perlu untuk dijelaskan dalam CALK ya, karena kalau sudah ngomong pengungkapan ini umumnya adalah CALK. Nah, itu biasanya misalnya ada kas atau setara kas yang tidak bisa digunakan secara bebas, sudah ada peruntukannya. Lah itu harus dijelaskan. Kenapa ini kok tidak boleh dipakai, disisihkan. Kayak kalian deh punya kas misalnya. Kemudian jangan, ini sudah saya buat nanti untuk bayar utang ke teman saya, jangan dipakai untuk jajan. Nah, itu namanya yang tidak bisa digunakan. Lah itu harus dijelaskan kenapa dia tidak bisa digunakan, dan itu dijelaskan dan dalam catatan atas laporan keuangan. Itu saja terkait dengan laporan arus kas dan laporan posisi keuangan. Nah, ini contohnya ya, contohnya dari laporan arus kas. Nanti kalian bisa amati sendiri di dalam laporan keuangan kalian yang pegang masing-masing. Kalian amati laporan arus kasnya itu untuk aktivitas operasi apakah metode langsung ataukah metode tidak langsung. Nah, ini kalau ngelihat dari sini kayaknya, nah ini ada contoh ya, contoh nih,
unaudited, saya nggak tahu nama perusahaannya apa, cuma kita bisa mengamati di sini. Oh, ini arus kas operasi, oh ini arus kas investasi, ada nggak pendanaan? Oh, ada arus kas aktivitas pendanaan, contoh-contohnya ini. Nah, ini apa ini seperti ini metodenya? Ini adalah metode langsung, ya, metode langsung. Karena apa? Penerimaan bruto dikurangi pengeluaran bruto, pembayaran bruto, ya, modelnya tidak diawali dengan laba. Tetapi kalau misalnya aktivitas operasi laba bersih lah, itu berarti dia menggunakan metode tidak langsung, ya, menggunakan metode tidak langsung. Aktivitas operasi nggak usah dilihat nih metode langsung apa tidak langsung, tidak ada. Ya, cuma kita lihat saja. Nah, ya di sini. Oh, apa saja sih yang menyebabkan arus kasnya menjadi sekian untuk aktivitas investasi, ya. Nah, kalian bisa amati, oh karena dia membeli aset investasi, karena apa namanya, nah ini kalau untuk aktivitas pendanaan seperti ini, ya, pendanaan seperti ini. Jadi penerimaan hutang jangka panjang, penerimaan hutang jangka pendek. Nah, nantinya kemudian akan dilihat berapa kenaikan bersih kas setara kas gitu, ya. Kemudian awal periode ditambahkan, kalau ada selisih kurs, ya, dipertimbangkan, kemudian akhir periode sekian. Nah, sehingga ini apa Bu, kok ada informasi tambahan ini yang tadi saya katakan, pos-pos tadi. Aktivitasnya signifikan tetapi tidak mempengaruhi arus kas. Contohnya apa? Reklasifikasi uang muka ke aset tetap, reklasifikasi aset tetap ke persediaan, perolehan aset tetap melalui hutang jangka panjang, ya. Tuh. Kemudian, nah itu ya, coba kalian nanti amati laporan keuangan kalian, laporan posisi keuangan dan laporan arus kasnya. Bagaimana mereka menyajikan, metode langsung atau metode tidak langsung, ya, itu. Jadi tolong diamati yang misalnya laporannya yang posisi keuangan, ada nggak aset, ada nggak pos-pos yang minimal harus ada, ya, apakah mereka menyajikan atau memang tidak ada. Jadi tolong kalian amati dari contoh yang kalian real punya sendiri, gitu. Itu saja dari saya terkait dengan materi ini, yaitu terkait dengan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.